彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想到，又要救我，又对我这么不客气，这要是这家伙突然出现，韩风这个混蛋现在恶心的。 Tujuan utama dari perjalanan mereka kali ini adalah Soul Baby Fruit. Jika tidak ada keadaan khusus, Xiao Yan juga tidak ingin menciptakan masalah yang dapat mempersulit masalah ini. Namun, ada beberapa hal yang tidak mungkin dihindari bahkan jika seseorang ingin melakukannya. Mengikuti hubungan yang semakin baik antara suku Heaven Demon Phoenix dan Wind Lightning Pavilion saat ini, yang terakhir telah menjadi semakin arogan. Samar-samar dia benar-benar menganggap dirinya sebagai bos besar dari 4 pavilion. Kali ini, mereka dengan paksa merebut perkemahan yang telah ditemukan oleh Falling Star Pavilion sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi memberikan Falling Star Pavilion sebuah tamparan. Jika Falling Star Pavilion memilih untuk mengabaikan cara ini, itu pasti akan menjadi lelucon orang lain. Itu perlu untuk bertahan dan menyerah sesekali ketika membangun sebuah sekte. Namun, seseorang tidak boleh lemah ketika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan prinsip. Jika tidak, itu tidak hanya akan menjadi pukulan hebat bagi reputasi seseorang tetapi juga akan menyebabkan moral para murid dalam sekte menurun. Saat ini, Yao Lao sudah menjadi ketua pavilion Falling Star Pavilion. Kedua sesepuh menangkupkan kedua tangan mereka dengan cara yang serius. Setelah itu, mereka melambaikan tangan mereka dan memimpin untuk terbang keluar. Sekelompok besar murid Falling Star Pavilion mengikuti di belakang. Bahwa itu aura pembunuh yang meningkat seperti cara menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ada sejumlah puncak gunung yang berdiri di dekat area tengah pegunungan tulang. Karena tempat ini dekat dengan sisa-sisa kuno yang muncul, lokasi yang lebih baik ini sebagian besar ditempati oleh beberapa faksi yang lebih kuat. Beberapa ahli dan fraksi kecil hanya bisa melakukannya pilih untuk mencari tempat lain. Bagian dalam Bone Mountain Range saat ini dipenuhi dengan figur manusia. Suara-suara keras dan kutukan terus berlama-lama di samping telinga seseorang. Karena ada terlalu banyak orang dan tempat ini tidak dikelola oleh siapapun, itu telah menyebabkan pegunungan tulang menjadi benar-benar kacau. Semua orang dengan cepat menjawab setelah mendengar perintah itu. Fei Tian akhirnya mengangguk puas setelah melihat ini. Dia akan berbalik dan kembali ke tenda ketika tiba-tiba dia mengerutkan kening sedikit. Ahli Wind Lightning Pavilion ini baru saja mendarat menuruni gunung ketika suara teredam tiba-tiba muncul sebelum Fei Tian bahkan bisa pulih. Mendengar teriakan dari Fei Tian yang berisi kemarahan besar, banyak ahli dari Wind Lightning Pavilion juga berteriak dengan marah. Bum 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 bum. Namun, Fei Tian baru saja melangkah maju ketika gelombang suara benturan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Segera, ahli-ahli Wind Lightning Pavilion yang telah tergesa-gesa dikirim terbang kembali. Darah liar bergetar saat mereka mendarat di puncak gunung. Sebelum Fei Tian bisa menyelesaikan kalimatnya, tawa perlahan-lahan ditransmisikan dari bawah puncak gunung. Melihat wajah yang meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran Xiao Yan, ekspresi gelap dan dingin langsung muncul di wajah Fei Tian. Saat itu, Xiao Yan pernah menyebabkan dia kehilangan wajahnya. Kamu. Ekspresi dari dua sesepuh langsung berubah menjadi hijau setelah mendengar kata-kata itu. Kemarahan melonjak di dalam mata mereka. Jika bukan karena keduanya tidak cocok untuk Fei Tian, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengendalikan diri dan menyerang. Mengapa? Kamu telah menemukan beberapa pembantu dan siap untuk kembali kepada kami? Fei Tian hanya tersenyum ketika melihat ini. Ejekan dalam senyumnya semakin padat.
Meskipun dia tidak dapat melihat melalui kelompok dokter peri kecil, dia tidak memperlakukan mereka sebagai elit Douzuns. Salah satunya adalah bahwa itu yang terakhir itu terlalu muda dan yang kedua adalah bahwa itu hatinya berpikir bahwa itu Xiao Yan tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan Douzuns mengingat kemampuannya. Xiao Yan bahkan tidak memberikan Fei Tian sekilas setelah menahan yang terakhir dengan telapak acak. Matanya langsung memandang ke arah tenda dan tersenyum sedikit. Meninggal dunia. Fei Tian dengan kasar menembak ke bagian dalam tenda seperti bola meriam. Suatu kekuatan ganas meledak pada saat ini. Tenda itu hancur berantakan. Tampaknya seolah-olah mereka di dalamnya tercengang oleh tindakan Xiao Yan ini. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya sembuh. Auman marah yang dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh bergema di seluruh langit ini. Saat ini pegunungan tulang sudah dipenuhi oleh lautan manusia yang tak ada habisnya. Ada orang di mana-mana. Ketika kelompok Xiao Yan menagih dengan niat membunuh yang melonjak, cukup banyak orang yang menyadari bahwa itu akan ada pertunjukan yang bagus. Oleh karena itu, suara angin deras muncul di seluruh langit ini saat suara gemuruh ini terdengar. Dalam sekejap mata, banyak tokoh muncul di langit di sekitar gunung. Mata orang-orang ini melirik ke puncak gunung. Setelah itu, mereka melihat tenda yang dengan paksa dicabik-cabik. Dalam sekejap, kejutan melonjak di dalam mata semua orang. The Wind Lightning Pavilion dapat dianggap sebagai faksi yang cukup kuat di Central Plains. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk menduduki puncak gunung sebagai tempat perkemahan di sini. Itu tidak terduga bahwa itu sebenarnya ada seseorang yang berani menyerang secara terbuka. Bagaimana ini tidak menyebabkan mereka merasa terkejut dan penasaran? Xiao Yan mengabaikan pengamat yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat itu. Matanya melihat ke arah bagian tenda yang telah rusak. Lei Zunze, yang dia temui sejak lama, saat ini sedang berdiri dengan wajah suram. Pada saat ini, tangannya meraih jubah Fei Tian. Ada dua lelaki tua berjubah jantan di samping Lei Zunze. Namun, dua orang ini tidak membuka mulut mereka saat ini. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdiri diam di samping dan mengamati situasinya. Grup Fei Tian, yang berada di tangan Lei Zunze, meludahkan mulut penuh darah segar. Matanya yang redup mengandung ekspresi tak percaya. Kekuatan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya telah pasti mencapai kelas Douzun. Meskipun dia telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia masih tidak dapat mempercayainya. Sial, bagaimana bisa tidak akrab? Bukankah itu alkemis muda yang telah menjadi juara dari pil gathering yang dilakukan oleh Pil Tower? Tidak disangka bahwa itu dia benar-benar akan muncul di tempat ini setelah menghilang selama lebih dari 1 tahun. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan mata di sekitarnya yang tiba-tiba menjadi panas berapi-api. Api ungu coklat naik di tubuhnya. Saat itu, tekanan Douzun yang tampaknya tak terkalahkan saat ini tidak dapat menghalangi dia bahkan sedikit. Xiao Yan tersenyum sedikit. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan murid-murid di Falling Star Pavilion di belakangnya membentuk jalur yang menuju ke kaki gunung. Wajah Lei Zunze segera menjadi suram setelah melihat adegan ini. Senyum di wajah pria berjubah harimau juga dipadatkan. Dia berkata, "Teman muda ini, haruskah kamu benar-benar melakukan hal-hal dengan cara ekstrim seperti itu?" The Wind Lightning Pavilion telah menghancurkan reputasi Pavilion Falling Star aku di publik. Tuan tua ini, apakah kamu berniat untuk membiarkan wajah aku membawa tamparan ini kembali ke Falling Star Pavilion? Senyum di wajah Xiao Yan adalah perlahan ditarik. Kilatan sengit melintas di dalam mata hitam gelapnya. Dihadapkan dengan Xiao Yan ini, yang sikapnya tiba-tiba menjadi kuat, Lei Zunze dan dua orang tua berjubah binatang juga memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. 4 aura besar dan kuat terjerat seperti naga raksasa. Tekanan kuat yang terbentuk pada saat itu tidak langsung mengguncang Lei Zunze Trio sampai mereka mengambil 2 langkah terus-menerus, tetapi wajah para ahli Wind Lightning Pavilion di sekitar mereka juga menjadi sangat pucat. Bahkan nafas mereka menjadi berat. Mata mereka juga tertutup oleh keterkejutan. Badai besar terjadi di dalam hati Lei Zunze. Sebagian besar dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki beberapa landasan tersembunyi. Namun, itu juga sudah beberapa abad sejak Pavilion Wind Lightning-nya didirikan.
Jika seseorang berhitung, sejarahnya bahkan lebih panjang daripada Falling Star Pavilion. Namun, fondasi untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Douzun terlalu sedikit. Kedua pria tua berjubah kulit itu di samping Lei Junse juga memiliki sedikit perubahan ekspresi pada saat ini. Akhirnya, mereka mulai merasa bahwa itu ada hal-hal yang merepotkan. 4 Douzuns. Bahkan jika seseorang menjumlahkan ahli puncak dari kedua klan mereka, kemungkinan mereka tidak akan membuat angka seperti itu. Di bawah tekanan aura yang luas dan kuat ini, atmosfer di puncak gunung juga menjadi lebih terbatas. The Wind Lightning Pavilion murid, yang masih bangga sebelumnya, saling memandang pada saat ini. Wajah Lei Junse mengejang saat melihat situasi ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompok pergi. Mu Qingluan, yang emosinya tegang, juga diam-diam menghela nafas lega. Dia diam-diam melirik Xiao Yan di samping. Perintah Xiao Yan pada saat ini tidak diragukan lagi memiliki berat badan di dalam hati para murid Falling Star Pavilion. Oleh karena itu, semua murid dari Falling Star Pavilion menanggapi dalam Usion setelah mendengarnya berbicara. Mereka segera berserakan dan sekali lagi mendirikan tenda. Melihat bahwa itu pertarungan ini untuk tempat perkemahan di puncak gunung ini akhirnya berakhir, sosok-sosok manusia di langit sekitarnya akhirnya menggelengkan kepala mereka sementara tidak merasa puas. Setelah itu, mereka tersebar. Pertempuran besar yang mereka antisipasi tidak meletus. Ini menyebabkan mereka merasa sedikit tertekan. Xiao Yan, meskipun kami takut dengan Windlight Pavilion hari ini, mereka pasti tidak ingin menghancurkan gigi mereka dan menelannya. Karena itu, kamu harus berhati-hati. Mu Qingluan mengingatkan. Ya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, tujuan utama kami adalah jiwa buah bayi. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan benda ini. Jika Wind Lightning Pavilion benar-benar ingin campur tangan, mereka seharusnya tidak menyalahkan kami karena kejam. Mu Qingluan mengangguk perlahan saat dia melihat kedinginan berkedip di wajah muda. Dia berkata, aku tidak khawatir tentang Wind Lightning Pavilion. Tempat ini setelah semua wilayah binatang. The Wind Lightning Pavilion memiliki hubungan yang baik dengan Heaven Demon Phoenix. Jika mereka melakukan intervensi pada saat itu, kami akan menangani situasi yang sesuai ketika masalah muncul. Bahkan jika acara hari ini tidak terjadi, Heaven Demon Phoenix akan tetap menyerang jika mereka menganggapku sebagai perusak. Xiao Yan tersenyum secara acak. Dia perlahan berjalan ke tepi puncak gunung. Matanya menyipit saat dia melihat ke tengah-tengah pegunungan. Arah itu adalah tempat di mana sisa-sisa kuno muncul kali ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia bisa merasakan bahwa itu ada beberapa busur terdistorsi di ruang itu. Jelas, pemilik telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno. Elder Hu tersenyum saat dia melihat ekspresi terkejut Xiao Yan dan Mu Qingluan. Dia berkata, masalah ini telah menyebabkan kegemparan di seluruh tempat baru-baru ini. Banyak orang yang sangat ingin tahu betapa hebatnya pembunuh itu. Dia benar-benar berani menyerang 9 tanah 9 Pithon, penguasa lokal wilayah binatang ini. Itu benar-benar menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 suku besar di dunia Magical Beast, itu cukup untuk menunjukkan kekuatan suku Pithon 900 dalam tanah. Seperti kata pepatah, naga yang kuat tidak menekan ular lokal. Bahkan faksi-faksi besar yang terkenal di Central Plains akan memberikan suku Pithon Nine Serene Deep Ground beberapa wajah di tempat ini. Kecuali pikiran seseorang sedikit marah, sebaliknya, seseorang tidak akan mudah menyinggung mereka. Mata Xiao Yan melompati banyak puncak gunung, melihat ke arah ruang yang agak terdistorsi di tengah pegunungan dan dengan lembut bergumam. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, kelompok Xiao Yan menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi. Selama beberapa hari berikutnya, para murid dari Falling Star Pavilion telah mematuhi perintah Xiao Yan. Tak satu pun dari mereka meninggalkan puncak gunung. Mereka menghabiskan pelatihan dan pertengkaran mereka sehari-hari. Bagaimanapun juga, ukuran puncak gunung itu cukup besar. Itu cukup untuk kegiatan mereka. Selama menunggu tenang ini, kelompok Xiao Yan juga dapat menemukan bahwa itu jumlah ahli yang berkumpul di Bone Mountain Range ini juga meningkat. Pada akhirnya, seluruh jajaran gunung ini masih hidup bahkan jauh di malam hari.
Kebisingan langsung dibebankan ke Awan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah-tengah jenis penantian ini. Selama 3 hari ini, Wind Lightning Pavilion, yang disodorkan dengan cara yang menyedihkan, tidak datang dan mencari masalah. Saat dia memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa seolah tali yang sangat dalam di dalam hatinya telah tersentuh. Sedikit suara angin terbelah tiba-tiba bergema di langit malam sementara Xiao Yan merasa linglung. Suara ini mungkin pingsan tetapi masih dirasakan oleh Xiao Yan, yang memiliki kesadaran yang sangat tajam. Xiao Yan terkejut. Kemarahan segera melonjak di matanya. Tangannya membanting batu besar di bawah tubuhnya. Setelah itu, tubuhnya terbang seperti burung besar dan menerkam ke arah bayangan hitam orang. Mengaum. Sebuah ki ungu tiba-tiba melonjak di wajahnya sementara pikiran Xian tidak berpikiran. Itu bayangan hitam dengan topeng hantu segera tertegun ketika dia melihat naga ungu di wajah Xian. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan orang bayangan hitam. Dia mengepalkan tangannya dan api ungu coklat itu diaglomerasi menjadi tangan besar yang dengan kasar menabrak kepala yang terakhir. Wajah Xiao Yan tenggelam ketika dia melihat ini. Orang ini terlalu tidak biasa. Apalagi, targetnya jelas adalah Xian. Jika dia tidak menangkap dan menginterogasinya, pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Cahaya perak melintas di bawah kaki Xiao Yan sementara pikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, dengan cepat mengejar bayangan hitam itu.